Ya, selamat pagi semua. Saya William. Di sini akan jelaskan masalah fungsi NQ. Fungsi NQ adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Seperti pada contoh berikut ini dengan antrian max sama dengan 8. Dan ada elemen di dalamnya. Lalu kita tambahkan elemen 4, 4, 5, 1, dan 8 ke dalam antrian ini. Yang pertama, elemen 4 dimasukkan ke dalam antrian 0. Lalu elemen 45 dimasukkan ke dalam antrian 1. Lalu elemen 1 dimasukkan ke dalam antrian 2. Dan elemen 8 dimasukkan ke dalam antrian 3. Maka headnya adalah 0 karena terisi, dan tailnya adalah 3. Kita hitung dari jumlah antriannya ini, bukan elemennya ini. Lalu ada contoh soal, berikan gambaran atau ilustrasi dari kasus antrian berikut. Yang pertama, diketahui suatu antrian atau queue dengan max sama dengan 6. Lalu B, lakukan NQ 4 elemen ke dalam antrian, di manakah posisi head and tail. Lalu kita jawab untuk yang pertama, suatu antrian dengan max sama dengan 6. Kita buat dulu kotak antrian seperti ini. Karena berhubung tidak ada isinya, maka head sama dengan min 1 dan tail sama dengan min 1. Lalu yang ke B, lakukan NQ 4 elemen ke dalam antrian, di mana posisi head and tail. Lalu kita coba NQ 4 elemen dengan nilai A, B, C, dan D. Yang pertama kita masukkan elemen A pada antrian 0, lalu kita masukkan elemen B pada antrian 1, lalu kita masukkan elemen C di dalam antrian 2, dan lalu terakhir kita masukkan elemen D ke dalam antrian 3. Lalu di manakah posisi head and tail? Tentu saja posisi head berada paling depan, yaitu pada antrian 0. Dan posisi tail yaitu posisi yang terdapat elemennya, yaitu antrian 3. Untuk selanjutnya, DQ akan dijelaskan oleh Lutfiah. Baik, di sini saya Lutfiah Al-Hurumisna akan membahas poin kedua dari materi QW, yaitu fungsi DQ. Fungsi DQ sendiri yaitu berfungsi untuk menghapus elemen terdepan atau pertama yang bisa disebut dengan head dari dalam antrian, dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran yang dilakukan menggunakan looping. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada prinsip QW, yaitu FIFO, first in first out, di mana siapapun yang berada di posisi awal atau pertama, maka dia yang akan pertama keluar. Seperti pada latihan, di sini diperintahkan untuk melakukan DQ 2 elemen dari antrian, maka di mana posisi head dan tail. Posisi awal sebelum melakukan DQ yaitu di sini ada antrian dengan elemen A, B, C, dan D. Kemudian dilakukan dengan DQ 2 elemen, maka di sini elemen A dan B dihapus. Kemudian elemen C dan D berpindah posisi atau digeser ke depan, maka posisi head dan tail ditempatkan pada elemen C dan D. Sekian dari saya. Poin berikutnya menjelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Sri Ayuningsi, akan menjelaskan tentang kondisi is full atau kondisi penuh. Fungsi is full berguna untuk mengecek apakah antrian ini sudah penuh atau masih bisa menampung data dengan cara mengecek apakah nilai tile sudah sama dengan jumlah maksimum queue tersebut atau jumlah maksimum antriannya. Jika nilai keduanya sama, berarti antriannya sudah penuh. Nah, dalam soal ini, saya akan melanjutkan soalnya. Untuk kondisi penuh, berarti harus dilakukan NQQ 4 elemen untuk mencapai nilai tile sama dengan 5. Nah, di sini diketahui headnya adalah 0 dan max sama dengan 6. Kenapa sih tahu tile-nya ini 5? Karena tile sama dengan max dikurangi 1 atau 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi nilainya atau antriannya ini sudah penuh. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi is empty. Setelah sebelumnya teman-teman di kelompok kami sudah menjelaskan tentang apa itu Q, DQ, terus fungsi full, dan yang terakhir yaitu fungsi is empty. Lalu apa sih itu fungsi is empty? Fungsi is empty yaitu operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah keadaan queue atau antrian itu kosong atau tidak kosong. Operasi kosong ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa nilai dari rear dari suatu antrian. Jika nilai rear bernilai 0, maka queue kosong, di mana head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian akan terjadi dengan penambahan elemen bagian ke belakangnya. Dan untuk pada latihan soalnya yaitu ini, gimana kondisi terakhirnya yaitu berupa ini, nilai headnya di elemen C dan nilai T-nya 1 yaitu di elemen D, dimana untuk menghasilkan fungsi is empty balik lagi yaitu dimana fungsi is empty itu akan bernilai kosong jika head and tail nilainya sama dengan -1. Jadi caranya dengan melakukan 2 DQ atau menghilangkan 2 elemen pada antrian sisa yang terakhir, yaitu menghilangkan elemen C dan D. Maka hasilnya akan menjadi seperti kembali semula, yaitu yang diketahui ada suatu antrian yang nilai maxnya sama dengan 6. Di dalamnya tidak ada antriannya sama sekali atau bernilai is empty. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai soal is empty. Terima kasih, mungkin itu saja video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.